diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi pandemi ini ya. Adik-adik sekalian juga di rumah banyak-banyak bersabar, banyak-banyak berdoa. Nanti kita akan bahas nih. Ini luar biasa kajian apa namanya? Kajian online. Nah, judulnya juga keren nih, Ramadan asik tanpa gabut. Oke, baik. Saya nggak tahu nih, alhamdulillah sudah tergabung. Kalau di layar saya terlihat ada sekitar 98 peserta. Dan dari 98 peserta ini nggak tahu nih sudah pernah ketemu saya apa belum ya. Mudah-mudahan sebagian sudah, kalaupun belum nanti kita akan sharing bareng-bareng di sini. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, yang pertama nih yang harus menjadi landasan berpikir dan konsep dasar bareng-bareng kita. Orang muslim itu adalah sosok manusia yang hebat. Kenapa saya bilang hebat gitu? Karena apapun yang terjadi pada diri seorang muslim, orang muslim harus bisa menyikapi hal tersebut dengan baik. Ya, sekali lagi, apapun yang terjadi pada diri seorang muslim, maka sebagai seorang muslim bisa menyikapi hal tersebut dengan baik. Kalau diberikan ujian, seorang muslim akan senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika diberikan cobaan, mereka pasti akan diberikan ujian atau cobaan, mereka akan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika mendapatkan anugerah, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi pada diri seorang muslim, harusnya peristiwa tersebut akan membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Nah, termasuk masa-masa sekarang ini, kita adik-adik mungkin sudah, atau teman-teman mungkin sudah 1 bulan di rumah lebih. Sama, saya juga 1 bulan di rumah gitu. Nah, yang luar biasanya adalah banyak saya lihat melalui Instagram atau melalui Facebook gitu, keluhan-keluhan. Apa keluhan-keluhannya? Yaitu nggak betah di rumah, gabut di rumah, bosen belajar dan seterusnya gitu. Nah, justru hari ini teman-teman sekalian, ini adalah masa-masa, kalau saya nyebutnya ini adalah masa-masa di mana kita harus mengisi energi sebesar-besarnya, mengisi peluru sebanyak-banyaknya agar nanti pasca pandemi ini, pasca wabah ini gitu kan ya, kita siap diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, optimisnya saya gitu, walaupun sebulan ini nggak ada jadwal manggung, optimisnya saya ini adalah masa yang Allah berikan kepada saya atau kepada kita semua untuk mengisi energi sebesar-besarnya. Biasanya, nih disimak ya teman-teman sekalian, biasanya pasca lockdown ini akan ada amanah besar yang Allah berikan kepada kita, akan ada anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Makanya di 1 bulan ini bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita untuk bisa mengisi energi terbaik kita sebesar-besarnya. Ya, peluru kita sebanyak-banyaknya. Lengkapi peluru kita sebanyak-banyaknya. Nah, gitu. Contohnya Rasulullah SAW. Rasul itu pernah mengalami lockdown, tapi lockdown yang beliau buat sendiri ya. Rasul itu lockdown merenung sendiri di Gua Hiro. Ya. Enggak cuma sekali ya. Setiap tahunnya lockdown. Setelah lockdown Allah berikan amanah besar. Amanahnya besar sekali yang sampai Rasul pun menggigil mendengar amanah tersebut. Ya, sampai dari Gua Hiro ke rumahnya Rasul tuh harus lari kecapean gitu. Amanahnya apa? Amanah peradaban yang Rasul berikan. Nabi Yusuf alaihissalam mengalami lockdown di penjara gitu. Pasca kasus dengan istri dari raja di penjara. Setelah di penjara, Nabi Yusuf mengalami peningkatan kualitas atau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf diangkat menjadi pejabat istana. Gitu. Nah, kita gimana nih? Gitu. Kita gimana? Nah, ini akan kita sharingkan sekarang. Baik, teman-teman sekalian, kalau ngelihat judulnya Ramadan Asyik Tanpa Gabut, sekarang kita harus tanya, apa sih penyebab kita gabut? Apa penyebab kita gabut? Ada yang berani jawab di chat? 1 atau 2 orang lah. Kira-kira apa sih penyebab kita gabut? Kita bete di rumah, kita bosan di rumah, kira-kira apa penyebabnya? Saya tunggu sampai berapa nih? 10 hitungan. Ada yang berani jawab? Yang bisa nggak ada kesibukan. Betul ya?
karena nggak ada kesibukan, karena nggak ada aktivitas, karena nggak ada kegiatan, apalagi kegiatan yang seru. Nah itu kita gabut karena itu tadi bisa jadi kita nggak ada kesibukan atau nggak ada aktivitas. Kenapa kita nggak ada aktivitas atau kita nggak ada kerjaan? Karena bisa jadi tadi jawabannya tuh siapa, keren tuh, Muhammad Fatih. Karena kita nggak memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang memiliki tujuan dalam kehidupannya, dia pasti akan ngelis nih, untuk mencapai tujuannya harus ada aktivitas. Nah, orang-orang yang setiap harinya kerjaannya atau ngelangkahnya nggak jelas, gitu kan, nggak memiliki tujuan, biasanya ya bingung apa yang mau dilakukan. Betul ya? Bingung apa yang mau dilakukan. Gitu. Contoh gini deh. Ini siapa nih yang terakhir chat? Yumna. Jangan Yumna lah, Fatih tadi ya. Fatih keluar rumah ke pangkalan ojek. Udah gitu setelah sampai pangkalan ojek, Fatih manggil ojeknya. Bang, ojek bang. Oke, siap, katanya. Setelah disamperin sama abang ojeknya nanya, Fatih mau kemana? Fatih kan nggak kenal ya. Oke dek, mau kemana dek? Gitu. Saya juga nggak tahu bang. Terserah bang deh, mau dibawa saya pergi kemana? Bingung nggak? Bingung. Bahkan orang lain pun ketika kita nggak memiliki tujuan, nggak bisa bantu kita. Makanya yang pertama kali harus kita siapkan adalah agar kita tidak mengalami kebetean, agar kita nggak mengalami tadi bahasanya tuh bosen, bete, punya tujuan dulu. Apa sih yang saya inginkan dalam kehidupan ini? Kalau nggak bisa tahu apa yang saya inginkan, hal besar dalam kehidupan ini, minimal dalam waktu dekat ini apa nih yang saya pengen? Gitu. Apa nih yang saya pengen? Gitu. Kalau kita lihat pemain bola, yang bikin pemain bola semangat apa? Yang bikin pemain bola semangat lari di lapangan apa? Ya, yang bikin pemain bola semangat lari di lapangan adalah karena ada gawang di lapangan. Coba bayangkan seorang pemain bola sangat hebat sekali, dia gocek 1, gocek 2, gocek 3, pas mau nendang bola, gawangnya dipindahin. Atau ketika masuk lapangan, gawangnya nggak ada. Semangat nggak kira-kira? Nggak semangat, karena kalaupun dia punya potensi besar dalam diri dia, tapi kalau dia nggak tahu ini kakinya atau bola mau ditendang ke arah mana, nggak semangat. Ini kita nih, jangan-jangan di antara kita 97 partisipan nih sekarang, 97 peserta yang ada, jangan-jangan kita punya potensi besar, tapi gara-gara kita nggak memiliki tujuan, kita bingung mau ngapain, potensi besarnya akhirnya terbuang sia-sia. Saya mau cerita hal yang luar biasa nih. Ini sering saya ceritain di training-training saya. Yang pernah ikutan training saya mungkin pernah juga diceritain. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ngisi training di salah satu SMP di Depok. Pesertanya itu rata-rata usianya 13-14 tahun. Kelas 2 SMP. Ya, pesertanya 12, 13, 14 tahun rata-rata. Nah, pas saya mau pulang, ada satu orang namanya Farah, perempuan, itu lari nyamperin saya dan dia bilang, Kak Febri, jangan dulu pulang, Kak. Kenapa? Aku mau ngasih ini ke Kak Febri. Dia kasih selembar kertas. Kertasnya kertas HPS. Kalau ini bukan HPS ya. Dia kasih selembar kertas dan pas saya baca, ini keren dan ini tamparan buat saya. Kenapa saya bilang tamparan? Ternyata isi dari kertas Farah tersebut adalah peta hidupnya dia. Apa maksudnya peta hidupnya? Gini nih, saya akan kasih tauin, saya akan liatin. Farah menulis di sebelah ujung kiri, gitu kan nama dia. Namaku Farah, atau namanya Farah, usia kiri sini ya. Mana sih? Farah 13 tahun. Dia tarik garis lurus ke ujung, dia tulis Farah 28 tahun menjadi seorang desainer muslim terkenal di Indonesia. Artinya apa? Farah punya cita-cita 15 tahun yang akan menjadi seorang desainer muslim terkenal di Indonesia. Ya. Setelah itu dia cacah satu-satu tuh. Dia cacah. 2 tahun yang akan datang, saya mau ngapain? 2 tahun yang akan datang, saya pengen masuk kayaknya bahkan mungkin udah kuliah. Saya akan SMA negeri. Berapa rata nilai dia untuk masuk SMA negeri 1? 90 sekian. Sekarang yang kurang dalam diri saya adalah pelajaran matematik.
Tapi dia bilang di situ ditulis keterangan, saya masih punya 2 tahun untuk bisa mengegeber matematik saya agar bisa mencapai dengan target. 5 tahun yang akan datang saya akan kuliah. Saya pengen kuliah di Melbourne, Australia. Ya, saya pengen kuliah di Melbourne, Australia. Nah, setelah dia tulis pengen kuliah di Melbourne, Australia, dia meyakinkan kepada ibunya, kepada ayahnya. Dia bilang ayahnya sudah sepakat agar dia kuliah di Melbourne, tapi ibunya sepakat. Nah, ditulis lagi di situ, saya masih punya waktu 5 tahun untuk meyakinkan ibu saya. Keren. Jadi dia tahu step-step yang harus dia lakukan, langkah-langkah yang harus dia lakukan, dan dia tahu betul gitu untuk menggapai tujuannya, gitu kan. Butuh step-stepnya apa, gitu. Sehingga hari-harinya justru penuh tantangan, gitu. Bisa jadi kita nggak semangat melakukan sesuatu karena kita nggak punya mimpi dalam hidup kita, kita nggak punya tujuan dalam kehidupan kita. Ya, sampai sini oke ya. Dia tulis lagi kapan saya lulus kuliah. Ya, kapan saya pulang ke Indonesia, apa yang saya lakukan setelah pulang ke Indonesia, kapan saya buka butik, setelah itu terus ditulis, kapan saya akan ketemu dengan Kak Dian Pelangi, katanya. Kak Dian Pelangi itu salah satu desainer muslim terkenal di Indonesia. Kapan saya ketemu dengan Kak Dian Pelangi, apa yang nanti akan saya pelajari dari Kak Dian Pelangi. Oh, saya pengen jadi seorang desainer, maka saya fokus aja untuk desain. Ya, saya akan berusaha keras, walaupun misalnya nilai biologi saya nggak bagus, ya nggak apa-apa, karena untuk jadi seorang desainer nggak butuh biologi yang terlalu bagus gitu. Jelas, gitu. Ada orang yang kuliah, kenapa kuliahnya nggak semangat? Bisa jadi ketika dia masuk kuliah, kuliahnya dipilihin sama orang tuanya, atau masuk kuliah bukan karena passionnya, tapi karena ikut-ikutan temen. Nah, itu biasa yang terjadi. Teman saya seorang praktisi talent mapping mengatakan 80% mahasiswa yang kuliah itu salah jurusan, nggak sesuai dengan minat dan bakatnya. Gitu. Saya kuliah 7 tahun di IPB, Fakultas Peternakan. Lulus jadi motivator. Udah kuliah 7 tahun jadi motivator. Kenapa? Karena hidupnya nggak disetting dari awal. Kalau mungkin disetting dari awal dari sebelum SMA saya sudah punya cita-cita jadi pembicara misalnya. Oh, saya nggak mungkin masuk peternakan gitu. Masuknya apa, Bang? Fakultas Psikologi atau Fakultas Komunikasi. Gitu ya. Nah, oleh karenanya sama seperti yang saya bilang tadi, gimana caranya supaya anugerah Allah datang pada kita, maka kualitas kita harus bertambah. Maka ini momen yang tepat nih, masa-masa WFH, masa-masa LFH ini jadikan momen yang tepat ketika kita di rumah aja untuk meningkatkan kualitas diri kita. Salah satunya apa? Salah satunya kayak gini nih, ikutan seminar motivasi, banyak baca buku, yang ditonton di YouTube, yang dilihat di Facebook adalah hal-hal yang sifatnya menginspirasi, bukan hal-hal yang justru sifatnya membuat motivasi kita turun atau inspirasi-inspirasi yang nggak baik gitu loh, ya. Hal yang sifatnya inspirasi baik gitu, dan itu banyak sekali. Atau ikutan kuliah-kuliah online semacam ini yang juga sudah banyak melalui Facebook gitu, ya. Jadi saya akan sampaikan 2 hal. Yang pertama itu tadi ya teman-teman sekalian. Mohon maaf Bu Devi, saya dikasih waktu sampai 4:30, tinggal 3 menit lagi nih. Nambah ya? Bu Devi. Mana nih? Panitia boleh nambah? Iya, nambah Pak Febri. Nambah. Alhamdulillah. Ya. Tadi mulainya juga telat. Lanjut, lanjut. Lanjut ya. Ya. Baik. Yang pertama bisa jadi kita mengalami kegabutan, kita mengalami kebetean karena itu tadi nggak ada aktivitas. Nggak ada aktivitas yang bisa jadi membuat kita tertantang untuk melakukan itu. Coba challenge diri kita agar 1 bulan ini berapa buku yang akan saya baca gitu. Agar satu bulan ini selama bulan Ramadan berapa yang ingin kita hatamkan gitu. Karena jangan lupa teman-teman, targetan Ramadan kita adalah setelah berakhir Ramadan ini kita ingin mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau kita sekarang ditantang sama orang, nih yang belum kuliah, mau nggak selama 1 bulan lakukan kegiatan A, B, C, dan D, dikasih targetan-targetan, nanti selama 1 bulan kalau targetan itu berhasil, kita akan mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Pada mau nggak? Ya hampir semua saya yakin mengatakan mau gitu, apalagi ke tempat yang memang kita udah incer tuh. Wah ya Allah Turki, wah ya Allah USA, ya Allah Mesir dan seterusnya gitu. Kita pengen ke luar negeri. Syaratnya cuma satu bulan itu kita melaksanakan aktivitas kegiatan. Nah, jauh lebih dibandingkan dengan
targetan ataupun anugerah jauh dibandingkan dengan hal yang ada di dunia gitu. Sekali lagi ya, saya ingin menyampaikan yang pasca Ramadan ini jauh melebihi apapun yang sekarang ada di dunia. Gitu ya. Untuk orang-orang bertakwa akan memberikan hadiah yang jauh lebih dibandingkan dengan hal tersebut gitu kan ya. Bahkan Allah bisa memberikan hadiah sampai dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita 1 bulan ini diminta untuk mencapai derajat kualitas takwa, Allah akan hadiah tersebut mau melaksanakan. Nah, kalau kita maka kita nggak akan gabut lagi, justru tentang diri saya sekarang dan anak-anak gitu kan. Kalau dulu saya bilang Abi itu sering sholat itu tarawih sering sendiri. Kenapa? Karena biasanya ngisi kajian-kajian tuh, pasca buka itu ngisi kajian-kajian. Alhamdulillah nih, dari tarawih pertama sampai sekarang, bahkan sholat 5 waktu, kita udah kondisikan nih. Jadi, karena saya nggak punya musola ya, ruang tamu kita sulap jadi musola sendiri, gitu kan. Di situ nggak bisa main ruang tamu, karena memang khusus untuk musola, gitu. Selama 1 bulan ini kita challenge diri kita. Apalagi berikutnya, hatam siroh. Wah, kalaupun nggak hatam siroh, minimal setiap hari kita akan membaca siroh. Biasanya saya live di IG nih, untuk siroh ini setiap sore, gitu. Nah, kita akan baca sirah. Kenapa? Targetnya apa? Supaya kita bisa mencintai Rasul. Setelah mencintai Rasul, belajar dari Rasul dan menjadi salah satu manusia yang Allah cintai sama seperti Allah mencintai Rasul gitu. Banyak challenge-challenge yang saya berikan. Apalagi nih sekarang targetan kita selama Ramadan. Berapa kali hatam gitu. Anak-anak berapa kali hatamnya kita kondisikan gitu. Bahkan kita hampir mengatakan, wah kayaknya dengan targetan kayak gini, wah malah kita nggak punya waktu gitu. Jangan-jangan waktu kita kurang. Ada nggak waktu bermain? Ada waktu bermain. Kenapa? Karena saya men-setting WFH dan LFH ini bukan cuma sekedar kita bisa memenuhi targetan-targetan seperti itu, tapi ada targetan satu yang ingin saya penuhi di keluarga. Apa? Memenuhi tangki cinta keluarga, kebersamaan bersama keluarga, main rame-rame, ketawa bareng-bareng. Itu ada waktunya juga, di samping memenuhi targetan-targetan Ramadan tadi. Ya. Jadi ingin saya highlight lagi nih, saya garis bawahi bahwasanya kalau kita ingin termotivasi, ingin punya semangat dalam minimal Ramadan ini, bikin targetan. Kenapa? Karena pasca ini sekali lagi saya ingin menyampaikan, bisa jadi pasca ini ketika kualitas hidup kita bertambah atau kualitas diri kita bertambah, Allah berikan anugerah yang besar kepada diri kita. Ya, pengen hidupnya nggak gini-gini aja, pengen hidupnya mengalami perubahan, maka lakukan ini. Gitu. Lakukan ini. Dan yang berikutnya, yang kedua. Yang kedua adalah targetan tidak akan ada apa-apanya atau mimpi besar hanya akan nol dan tidak ada hasilnya tanpa dibarengi dengan tindakan nyata. Nggak ada action ya. Ngapain punya mimpi tapi nggak ada action gitu. Yang harus kita lakukan adalah justru bagaimana kita mewujudkan targetan-targetan ini. Targetan atau mimpi membuat kita terarah untuk melangkah, sementara action inilah yang akan menyampaikan kita pada mimpi tersebut. Ya, sekali lagi, targetan dan mimpi untuk membuat jalan kita terarah, sementara aksi atau action akan membuat kita sampai pada tujuan yang kita maksud tersebut. Gitu. Jadi harus ada action nyata, harus ada aksi nyata. Gitu. Contohnya gini deh, ada seorang bapak-bapak yang keluar dari rumahnya. Nah, ketika dia keluar dari rumahnya ditanya sama tetangganya, "Pak, mau kemana, Pak?" "Oh, saya mau mancing." Dan dia bilang sama tetangganya, "Tolong sekarang tetangga dengar ya, saya tidak akan pernah pulang lagi ke rumah sebelum saya dapat ikan paus." Itu si bapak cita-citanya apa? Ikan paus, gitu. Tapi yang dia bawa adalah pancingan kecil, ember kecil, dan umpannya cacing. Dia jalan-jalan, nemu solokan, dia mancing di solokan. Kira-kira dapat nggak ikan pausnya? Sampai kapan bakal hadir itu ikan paus? Sampai kapan ikan paus bakal nyasar ke solokan? Bahkan tsunami pun ikan paus nggak lewat solokan karena badannya besar gitu. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan banyak orang-orang yang bermimpi untuk bisa mendapatkan ikan paus tapi berani mancing di solokan. Cuma berani mancing di solokan. Kalau mau ikan paus, pergi ke laut. Resikonya besar memang di laut, tapi ingat resiko yang besar tersebut kita pun akan mendapatkan anugerah yang besar. Hari ini saya yakin di antara teman-teman semua punya mimpi besar. Betul ya? Punya mimpi besar. Entah apa itu mimpinya, tapi jangan lupa mimpi besar itu harus berbanding lurus dengan aksi-aksi kita. Ya, aksi-aksi kita, belajarnya kita.
Kalau kita memiliki mimpi besar, tapi aksi kita tidak sebesar mimpi kita, maka lupakan mimpinya. Sekali lagi, ya. Kita punya mimpi besar, ya kan? Tapi kita tidak memiliki aksi dan semangat sebesar mimpi kita, maka bersiap-siaplah kita untuk melupakan mimpi kita. Gitu. Yang kedua adalah adanya aksi nyata. Jadi teman-teman sekalian, udah lewat 4 menit nih ya, udah lewat 4 menit. Sebentar lagi. Jadi teman-teman sekalian, itu yang pertama. Berani bermimpi. Yang kedua adalah berani untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Dan saya ingin menyampaikan, jangan pernah biarkan satu orang pun berani mengambil atau mencuri mimpi kita dari kita. Paham ya maksudnya ya? Jangan biarkan seorang pun mencuri mimpi kita. Contohnya tadi, apa ya? Kamu cita-citanya apa? Aku cita-citanya pengen jadi dokter. Wah, orang-orang di sekitar kita mengatakan, mau jadi dokter, nggak pantas, mukamu kayak pasien gitu. Oh, nggak masalah gitu. Kalau kita menyerah, berarti kita membiarkan mimpi kita dicuri oleh orang lain. Berapa banyak hari ini orang yang punya mimpi, gagal mewujudkan mimpinya karena mereka rela mimpinya dicuri oleh orang lain. Dicuri itu maksudnya banyak orang yang akhirnya membuat kita nggak semangat dengan mimpi kita. Ya, mengecilkan mimpi kita. Aku mau jadi pengusaha, wah kamu nggak pantas jadi pengusaha. Aku mau jadi ini, wah kamu nggak pantas jadi ini. Akhirnya kita nggak mau bergerak. Ya. Baik, dah, ya. Apa tadi? Mimpi besar, aksi nyata. Nah, dihujat mungkin bahasanya kata Mas Fadil nih. Ya, kadang kita punya mimpi itu ada yang ngecengin mimpi kita kan, ada yang ngecengin mimpi kita, ada yang ngeledek mimpi kita, ada yang bilang kita nggak pantas dan seterusnya. Nah, tugas kita adalah biarkan, yakin aja sama diri kita sendiri, yakin dengan potensi yang Allah titipkan kepada diri kita sendiri dan yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, yang ketiga ini saya ingin sampaikan sekali lagi teman-teman sekalian, manfaatkan Ramadan ini menjadi sarana buat meningkatkan kualitas kehidupan kita. Dengan cara apa? Cara mengubah bagaimana pribadi kita, mengisi energi-energi tadi, banyak belajar dan yang lain-lain sehingga kualitas diri kita meningkat. Ketika kualitas diri kita meningkat, yakinlah Allah pun akan memberikan anugerah lebih. Para psikolog biasanya sering mengatakan bahwasanya ada sekitar 40 hari. Nah, sekitar 40 hari sesuatu yang kita lakukan terus-menerus tanpa henti selama 40 hari, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 30. Kita lakukan terus-menerus selama 40 hari, maka apa yang terjadi? Maka yang kita lakukan tersebut lama-lama akan menjadi karakter kita. Sekali lagi ya, apa yang kita lakukan tersebut lama-lama akan menjadi karakter kita. Nah, coba bayangkan kalau yang kita lakukan adalah challenge diri kita untuk senantiasa melakukan hal-hal positif setiap harinya. Selama 30 hari ini. Bangun, ya jelas kita udah bangun sahur jam 3:30 biasanya. Yang perempuan bantu ibunya untuk menyiapkan. Yang laki-laki bisa mulai qiyamul lail terlebih dahulu atau bantu ibunya untuk menyiapkan tilawah Al-Quran yang banyak, ya kan? Terus sudah gitu pasca itu tidak tidur lagi pasca subuh gitu. Itu dibiasakan terus. Tidak tidur pasca subuh, kita lanjutkan dengan tilawah berzikir, setelah itu banyak baca buku, baru istirahat, ya qailullah. Terus apa lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu kan ya, kegiatan-kegiatan, maka karakter kita akan berubah selama 30 hari gitu. Dan ini penelitiannya udah luar biasa gitu. Saya mendapatkan video dari Mas Wowi ya. Mas Wowi itu diminta atau diundang jadi koresponden. Ini videonya udah nyebar juga di mana-mana. Diminta diundang jadi koresponden, intinya sekitar 100 orang. Nah, profesor yang undang itu membagi orang menjadi 2 kelompok. Ya, mahasiswa menjadi 2 kelompok. Ada kelompok A, ada kelompok B. Ya, ada kelompok A, ada kelompok B. Kelompok A itu setiap harinya selama 30 hari diminta untuk berafirmasi. Afirmasi itu mengulang kata-kata, tapi kata-katanya yang positif, yang menyenangkan. Alhamdulillah hari ini saya beruntung, terima kasih ya Allah, hari ini banyak anugerah yang saya rasakan, saya adalah orang yang hebat, apapun mimpi saya akan bersemangat untuk mewujudkannya. Pokoknya kata-kata yang dibuat sedemikian rupa sehingga positif. Ya. Yang kedua adalah kelompok B.
Kelompok B ini adalah orang-orang yang disetting untuk setiap harinya berkata-kata negatif. Wah, susah hidup ini. Allah bete banget, gabut kayaknya. Ini kayaknya hidup nggak menyenangkan sekali. Terus apa lagi? Allah kayaknya nggak adil nih. Apalagi, wah hidup makin susah lama-lama nih. Wah pandemi ini luar biasa. 30 hari itu diminta untuk mengatakan kata-kata itu. Misalnya ya. Nah, setelah 30 hari, mereka semua diminta kembali untuk datang ke kampus. Ketika datang ke kampus, para koresponden itu mengamati mereka. Ya, di koridor itu sudah dipasang ratusan kamera untuk ngamatin mereka. Yang jadi masalah adalah responden itu tidak dikasih tahuin mana kelompok A, mana kelompok B. Justru mereka diminta untuk menebak mana yang kelompok A, mana yang kelompok B. Ya, diminta tuh dari orang-orang yang jalan, sekian banyak yang jalan, diminta ini kelompok apa, kelompok B, kelompok apa, kelompok B. Yang luar biasa adalah ternyata tebakan koresponden yang 100 orang itu 95% tepat. 95% tepat. Jadi dari cara jalannya, dari mimik mukanya udah kelihatan nih mana orang-orang yang punya masa depan yang suram, mana orang-orang yang baik gitu. Aura mukanya udah kelihatan gitu. Jadi kelihatan sekali orang-orang yang memang disetting positif, orang-orang yang disetting negatif. Orang-orang yang disetting positif walaupun dia ke kampus dengan menggunakan celana jeans dan kaos oblong, tapi aura semangatnya kelihatan gitu kan. Aura luar biasa dalam diri dia itu kelihatan. Dan sebaliknya orang-orang yang di setting 30 hari terus-menerus berkata-kata negatif juga kelihatan. Ya, walaupun dia pakai jas, tadi sebutkan pakai jas, licin jasnya, pakai celana yang luar biasa gitu kan, di dalamnya pakai kemeja, pakai dasi, itu akan kelihatan. Tetap bagian dari orang-orang yang tadi memiliki ini negatif gitu. Padahal kita sama-sama tahu bahwasanya karakter ini mempengaruhi masa depan kita. Ya. Nah, oleh karenanya 30 hari ini mumpung kita di rumah aja, 30 hari ini maksimalkan betul untuk tadi mengubah karakter kita, meningkatkan kualitas diri kita dengan cara mengubah karakter kita. Dan terakhir teman-teman sekalian, kalau dulu targetan-targetan Ramadan saya banyak yang gagal atau banyak yang nggak tercapai, alasan yang kemudian terlontar untuk membenarkan itu semua, saya mengatakan ya Allah sibuk nih ngisi training dan kajian di mana-mana gitu. Nah, hari ini seharusnya tidak ada alasan lagi. Kenapa? Karena hari ini kita diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu luang kita luar biasa. Makanya nih saya ketika targetan yang saya susun ini nggak dapat gitu, ini saya akan sangat menyesal sekali. Kenapa? Waktu ada gitu. Waktu ada gitu. Waktu Allah berikan gitu. Saya nggak pergi-pergi kemana-mana untuk ngisi training, nggak manggung gitu. Semua ada di sini. Kalaupun ngisi training, ya sifatnya sharing kayak gini, itu pun cuma sebentar. Biasa kan waktu kita habis di jalan, ini enggak gitu. Nah, saya harap juga teman-teman semua yang ada di sini juga merasakan hal yang sama gitu. Kita justru ketika orang-orang bertanya, nih dengan adanya pandemi ini Ramadan kita optimal apa enggak? Justru harusnya optimal. Gitu. Justru harusnya sangat optimal sekali. Dengan ada pandemi ini, harusnya Ramadan kita jauh lebih optimal dibandingkan dengan sebelumnya. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi ini kita memiliki waktu luang untuk beribadah sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, semaksimal bahkan sekhusyuk-khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu mungkin hal yang ingin saya sharingkan. Mohon maaf sudah lebih dari 42 menit. Saya kembalikan lagi kepada MC keren kita, Kak Devi. Silakan Kak Devi. Ya, makasih Kak Febri. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Teman-teman tentunya bisa ngambil manfaat ya dari apa yang disampaikan sama Kak Febri tadi ya. Intinya adalah bahwa kita ya harus menyiapkan targetan kita ya. Apa yang akan kita perbaiki di bulan Ramadan ini gitu ya. Kemudian ya kita juga melakukan habituasi ya, pembiasaan ya yang tentunya ya kita akan semakin lebih baik ya, diharapkan ya 30 hari ke depan ya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik ya, dan juga yang namanya target ya tidak ada artinya tanpa action gitu ya. Nah, makanya ya mulai dari sekarang ya oke ya siap-siap untuk action ya. Baiklah, selanjutnya ya seperti tadi saya sampaikan di chat grup ya bahwa saya memberikan 3 kesempatan untuk penanya ya, dan silakan raise your hand ya.
Afifah Syafat Kamilah, ya. Mikdad dan Syafa Salsabila. Stop ya. Ya, 3 orang. Oh, Mikdad, Syafa, dan Aisyah Izzati. Mikdad, Syafa Salsabila, dan Aisyah Izzati. Ya. Nanya Untuk jangan Kak Romi, susah-susah. Nanya jangan susah-susah ya. ya. Silakan untuk Mikdad dulu, Kak Romi. Oke, Mikdad kayaknya suaranya sudah diaktifkan. Coba boleh bertanya melalui suara. Bukan Mikdad tuh, siapa tuh? Mikdad, Aisyah. Mikdad dulu ya. Kita kasih ke Mikdad dulu, Kak Febri. Dan boleh nampilin videonya, silakan Mikdad. Ayo, Mikdad, mana videonya Mikdad? Ya, Mikdad aktifkan videonya, Mikdad. Ya. Mikdad bisa diaktifkan. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Suaranya nggak kedengeran ya, Mikdad ya? Suaranya di unmute, Mikdad. Udah. Bisa lebih keras, Mikdad, suaranya? Oke, belum terdengar. Sambil di chat aja, biar cepat di chat. Coba di chat Mikdad. Via Q&A, Mikdad. Q&A. Oke. Kita ke Syafa dulu ya, Syafa Salsabila. Ya, Syafa Salsabila. Sebentar, oke. Silakan Syafa. Syafa, suaranya Syafa, audionya. Silakan tanpa kamera nggak apa-apa. Halo. Ya. Ya, Assalamualaikum, Syafa. Syafa. Waalaikumsalam. Ya, aku izin bertanya, bagaimana sih cara mengatur diri untuk menumbuhkan mindset positif biar bisa produktif? Bagaimana cara menghidupkan mindset positif ya? Iya, mengatur diri untuk menghidupkan mindset yang positif. Oh, cara mengatur diri. Oke, makasih Syafa. Cara mengatur diri Kak Febri untuk menghasilkan mindset positif. Lanjut satu dulu lagi pertanyaan ya, Kak Febri. Boleh. Ya. Bisa ke Afifah. Afifah, silakan kalau ingin menampilkan video. Afifah. Ya. Afifah, silakan. Ya. Ya, silakan. Aku maunya itu. Mana sih? Oh, pakai chat ya? Mau suara aja boleh. Suara aja boleh, Afifah. Ini gimana? Itu udah kedengaran, Afifah. Afifah tinggal ngomong aja, Afifah tinggal ngomong. Atau ke Aisyah dulu? 3 orang aja, Kak. Kak Romi 3 orang aja. Ini sudah 3-3-nya. Mikdad, ada 4 tadi yang udah masuk. Oh, ya udah 4 boleh. Ada Aisyah Izzati, silakan. Sudah bisa hidupin video dan suaranya. Halo, silakan. Belum berhasil, Kak Febri mungkin dijawab dulu. Baik, ada 2 juga ya. Ada 1 juga nih di Q&A. Nanti langsung saya jawab sekalian ya dari Muhammad Fatih nih. Yang Mikdad sudah ya, Kak Febri, Mikdad. Mikdad mana? Di chat ya? Di chat. Apakah Oke. dengan mengubah karakter kita sendiri dapat berpengaruh dengan daerah sekitar? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih teman-teman sekalian sudah bertanya. Yang pertama yang ingin saya jawab adalah takut lupa nih karena nggak tercatat di sini pertanyaan dari siapa tadi? Syafa. Dari Syafa ya. Pertanyaannya itu apa tadi? Bagaimana cara ya. cara apa namanya?
Kalau kita ingin memiliki konsep diri positif, siapa? Kalau kita ingin memiliki konsep diri positif, itu harus pertama kali dimulai dari kita menerima diri kita dulu. Paham nggak maksudnya? Kita menerima diri kita dulu. Bagaimana kita mau positif kalau sementara kita sendiri nggak menerima diri kita? Contoh ngaca, kita ngelihat, ya Allah kok pipi aku gembil ya, gitu. Apalagi kok aku tinggi badanku kurang ya, apalagi terus kok aku matematiknya nggak bagus ya. Kalau kita nggak bisa menerima diri kita sendiri, susah bagi kita untuk mengubah karakter diri kita. Makanya yang pertama adalah terima gitu, terima diri kita dulu, terima secara utuh, terima bahwasanya kita hidup ini adalah anugerah terbaik yang memang Allah berikan. Umur kehidupan ini adalah sebuah anugerah yang memang Allah berikan kepada diri kita. Gitu. Saat kita bisa menerima keadaan diri kita, atau kalau bahasa kerennya berdamai dengan diri sendiri, gitu ya. Saat kita mampu berdamai dengan diri sendiri, melihat kelebihan kita, menerima kekurangan kita, saat itulah kita bisa memiliki konsep diri positif. Atau bisa kita bilang, kita bisa memiliki konsep diri positif ketika kita bisa bersyukur atas keadaan kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Setelah kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kita bisa menerima diri kita. Biasanya kalau kita sudah bisa menerima diri kita, kita akan bisa ngelihat kita menerima kekurangan kita akan bisa melihat bagaimana kelebihan kita. Nah, ketika kita melihat kelebihan kita, disitulah baru muncul semangat kita untuk bisa mau meningkatkan kualitas diri kita. Jadi itu tadi Syafa. Yang pertama kali yang memang harus kita lakukan adalah terima diri kita. Terima nih. Gitu. Bahkan kalau perlu bukan cuma terima tapi akui. Akui itu maksudnya apa? Ya akui aja bahwasanya ya mungkin di antara teman-teman yang lain mungkin matematik saya nggak terlalu bagus, ya Allah saya mengakui ini walaupun saya udah berusaha sungguh-sungguh. Tapi langsung berikutnya reframing itu maksudnya ganti dengan hal positif. Tapi ya Allah terima kasih atas anugerah yang kau berikan, walaupun matematikku kurang bagus ternyata aku memiliki kemampuan seni yang lebih. Nah itu kan jadinya kita bersyukur gitu kan ya, bersyukur terhadap diri sendiri. Itu rumusnya menerima gitu. Dari Mikdad sekarang ya, apakah dengan mengubah karakter kita sendiri dapat berpengaruh kepada daerah sekitar kita? Daerah sekitar itu maksudnya lingkungan kita ya. Bisa. Ketika kita berubah, kita bisa berpengaruh terhadap lingkungan kita. Contoh gini. Nah, ada cerita nih. Ada seorang ibu, ada seorang menantu dan mertua yang nggak akur. Saking nggak akurnya, ini menantu pengen ngeracun mertua. Nah, dia datanglah ke sebuah, anggaplah ya orang pintar, dia bilang, "Bah, saya pengen ngeracun nih mertua saya." Kenapa pengen diracun? Ya karena bawel. Tiap hari saya dibawelin, tiap hari saya dikomentarin. Pokoknya udahlah, saya pengen ngeracun gitu. Oke, baik, saya akan berikan racunnya katanya. Nah, pas dikasih racunnya, si mbah ini berkata, ini racunnya akan membuat mati tapi pelan-pelan. Supaya apa? Supaya nggak banyak yang curiga. Nah, gimana caranya agar dia bisa nggak ketahuan? Saya minta pada kamu supaya semua orang tidak curiga kepada kamu, putus pola, bukan pola ya, putus sedini mungkin bentrokmu dengan mertua. Apa sih berantemmu dengan mertua? Berantemmu dengan mertua. Putus. Jadi mulai sekarang biar orang nggak curiga, bersikap baiklah pada mertua, bangun lebih pagi, beresin segala macamnya, nyapu dan seterusnya. Pokoknya lakukan aktivitas-aktivitas yang disukai oleh mertua, berbuat baik pada mertua, bahkan bikinkan teh buat mertua dan segala macamnya. Ya, racun ini setiap hari boleh kamu tambahkan ke tehnya. Oke, siap katanya. Nah, dia pulang ke rumah, dia mulai berubah tuh, dia jadi baik, setiap hari bangun lebih pagi. Dia senyum kepada mertuanya ngomel dia tanggapi dengan baik, nyapu di mana-mana. Selang beberapa hari mertuanya ngelihat nih kok ada perubahan. Lama-lama mertuanya senang. Ketika mertuanya senang, akhirnya mertuanya pun baik pada diri dia. Ya, ketika mertuanya baik, bahkan diceritakan kepada semua orang, ya Allah menantu saya, alhamdulillah dia menantu terbaik yang saya punya gitu kan. Bahkan kalau perlu nih warisan akan saya taruh ke dia. Nah, akhirnya ketika ngelihat mertuanya sayang, dia kaget. Oh, kok mertuanya berubah, kok jadi sayang sama saya? Tahu apa yang dia lakukan? Dia balik lagi ke mbahnya dan dia nangis ke si mbah. Mbah, ya Allah, mbah, tolong
Bah, kasih penawarnya, saya nggak pengen ibu mertua saya mati karena dia ternyata baik. Tahu apa yang dikatakan oleh Mbah tadi, ya, Mbah Dukun tadi atau orang pintar tadi, dia bilang itu sebenarnya yang saya kasih adalah air putih, gitu. Yang saya pengen adalah kamu berubah setiap harinya. Ternyata dengan kamu berubah, mertuamu juga berubah. Nah, kita juga gitu. Ibu kita mungkin nggak percaya awalnya pada kita. Terus kita ubah karakter kita bertanggung jawab dengan diri kita, gitu kan ya. Akhirnya lama-lama, oh iya nih anak udah berubah nih, anak udah dewasa. Akhirnya ibu percaya sama kita. Ibu yang tadi punya kebiasaan ngomel mungkin terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk kita berubah jadi lebih baik, dia akan juga berubah. Bahkan perubahan kita bisa jadi menjadi motivasi dan inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Gitu, percaya deh. Gitu ya. Dari Mikdad. Berikutnya siapa ini? Q&A. Siapa lagi Bu Devi? Ini Aisyah sama siapa? Afifah belum jadi nanya. Mungkin Ada yang Muhammad- di Q&A siapa Pak? Muhammad Fatih ya. Ya, Kang Muhammad Febri Fatih, Afwan lanjut. numpang nanya agar sukses dalam profesi. Nah, waktu saya berapa menit lagi Bu Devi? Satu pertanyaan ini lagi aja ya. Ya, satu pertanyaan ini Pak. Teman-teman sekalian, ada sebuah survei dan penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog yang bernama Thomas J. Stanley PhD. Nah, Thomas J. Stanley PhD ini meneliti 1.001 orang sukses di Amerika Serikat. Sekali lagi ya, dia meneliti 1.001 orang sukses di Amerika Serikat. Dia teliti sebenarnya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 1.001 orang ini bisa sukses. Nah, ketika dia teliti, ditemukanlah ada 100 faktor. Dan dari 100 faktor ini diurutkan ya dari peringkat 1 sampai dengan peringkat 100. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan 10 faktor terbesar ya, 10 faktor terbesar. Peringkat pertamanya adalah kejujuran. Kedua adalah disiplin, ketiga adalah interpersonal skill, keempat adalah dukungan dari pasangan hidup. Kalau nggak dukungan dari pasangan hidup, berarti dukungan dari orang yang kita cintai ya, ibu kita, keluarga kita, dan seterusnya. Yang kelima adalah kerja keras. Yang keenam itu passion ya, mencintai apa yang kita kerjakan. Yang ketujuh itu adalah leadership. Yang kedelapan itu punya semangat untuk berkompetisi. Nah, yang keberapa? Kesembilan sekarang ya. Yang kesembilan itu punya good life management. Jadi bisa mengatur atau memanage diri dia dengan baik atau kehidupan dia dengan baik. Yang ke-10 itu punya kemampuan menjual ide. Nah, kemarin saya menyampaikan kepada teman-teman yang lain juga, justru masa-masa WFH ini adalah masa-masa untuk memperkuat 10 karakter ini. Bahkan kemarin kepada orang tua ketika saya ngisi parenting, kurikulum yang harus dibuat sebenarnya untuk anak adalah kurikulum ya berdasarkan 10 karakter ini. Walaupun nih Thomas J. Stanley ini kan bukan muslim ya. Nah, kalau saya sih biasanya menambahkan salah satu karakter utama yaitu spiritualitasnya. Akidahnya harus bagus, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya, takut sama Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasul, mencintai Al-Qur'an. Itu dari sisi spiritualitasnya. Ketika kita punya karakter yang baik nih, kita punya life skill yang bagus juga, dan akidah kita bagus atau spiritual kita bagus, perubahan apapun pada zaman ini nih, nanti sekarang kan 4.0 ya, entah nanti 5.0, 6.0 dan seterusnya, insya Allah kita akan survive ya, dan apapun profesinya nanti itu insya Allah akan ke-10-10-nya insya Allah akan tertopang oleh karakter yang saya sebutkan tadi. Gitu. Siapa tadi? Fatih gitu. Tadi saya udah nyerita ya bagaimana perubahan dari 1G ke 5G kan. Bisa jadi bentar lagi Indonesia akan mengalami 5G ini gitu kan ya. Makanya bisa jadi yang dibutuhkan sekarang nggak dibutuhkan lagi untuk nanti. Contohnya saya motivator nih sekarang. Ini sekarang kita udah belajar bagaimana Zoom dan segala macam. Bisa jadi nanti saya nggak diundang lagi ke sana. Nah, sekarang orang udah banyak bikin aplikasi-aplikasi kayak kuliah online gitu kan ya, akademik segala macam. Jadi orang tinggal ngeklik foto saya, dapat kuliahnya tuh. Gitu. Profesi dosen bahkan terancam juga bakal punah nanti. Artinya bukan punah, tapi dosen itu bisa ngajar dari rumah. Kita udah sama-sama tahu bahwasanya ojek pangkalan sekarang udah mulai kalah. Dulu taksi burung biru itu berkuasa, sekarang burung biru sudah mulai agak ngap-ngapan dengan adanya kendaraan online. Matahari
sudah tutup ya, udah banyak yang tutup. Matahari, Ramayana kalah dengan Lazada, Shopee dan seterusnya. Nah, makanya yang harusnya kita lakukan adalah banyak belajar. Ini kan zaman serba cepat nih berubah. Bisa jadi besok bukan kayak gini lagi. Yang kita bilang nggak masuk akal di televisi itu bisa jadi terjadi. Ya, kita ngobrol jarak jauh dengan orang tapi hologramnya ada di depan kita nih. Ya, dulu kita kayak gini nih nggak masuk akal nih. Saya bisa ngelihat berbicara dengan siapa nih, Kak Devi, Maisaro dan siapa? Maisaro tadi siapa? Bu Eka ya, astagfirullah. Dengan Bu Eka, dengan siapa nih tadi? Dengan Mikdad dan seterusnya. Saya bisa ngelihat mukanya Najmi tadi gitu. Itu dulu nggak masuk akal ketika kita ada di zaman 1G dan 2G, tapi sekarang serba masuk. Saya live di Instagram nih sekarang nih. Nggak ada dulu di zaman 3G, sekarang di zaman 4G ada gitu. Ya, teman-teman mungkin lebih paham dibandingkan dengan saya yang seperti itu. Nah, jadi gitu ya, Bu Devi, ada 10 hal tadi untuk mendukung bagaimana kita sukses di bidang profesi kita. Dan yang keenam jangan lupa adalah passion. Nah, ini temukan passionnya. Oke, mangga saya kembalikan kepada Bu Devi. Oke, ya teman-teman, alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan pencerahan ya, sekali lagi untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya. Sudah menginjak waktu jam 5 tepat ya. Oke, sebenarnya harusnya kita sudah selesai jam 5 ini ya. Tapi kita masih ada door prize nih, Kak Febri. Ya, silakan Kak Febri, ada yang mau kasih pertanyaan nggak buat peserta? Silakan dari panitia. Oke ya. Ada door prize-nya ada banyak ya, kalau nggak tuh yang nanya sih Bu yang ya. Door prize-nya ada pulsa ya 25.000 atau kalau dari saya apa tuh Kak? Kalau dari ya ada seorang yang berani videonya dia ya, atau kalaupun nggak pakai video dengan suaranya dia berani menyampaikan dia punya mimpi apa sih, punya targetan apa, minimal peta hidupnya. Bukan minimal ya, punya mimpi apa dan bagaimana caranya dia mewujudkan. Ya. Nah, itu. Silakan. Saya kasih buat 3 orang ya Kak. Boleh, silakan. Diatur aja itu. Ya, raise your hand Mikdad lagi. Oh, Mikdad udah nggak bisa, udah. Mikdad udah dapat door prize ya dengan bertanya. Silakan yang lain. Silakan yang lain raise your hand atau melalui Q&A. Baik teman-teman sekalian, sambil nunggu siapa yang bertanya gitu. Yang punya IG bisa di follow IG saya Febri_motivator. Mudah-mudahan kita juga banyak sharing tentang kegiatan anak-anak muda nanti. Sekali lagi Febri_motivator. Ya. Saya ketik aja kali ya. Oke ya, jadi untuk Mikdad, Muhammad Fatih dan Syafa ya, karena sebagai penanya sudah mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000 ya. Jadi kita kasih kesempatan buat yang lain ya, 3 orang untuk menyampaikan mimpinya gitu ya. Gitu ya Kak Febri ya. Ya, menyampaikan minimal targetan dia dalam hidup. Kalau bisa nggak harus sedetail Farah yang saya ceritain tadi. Nah, misalnya saya pengen apa dan apa yang akan saya lakukan untuk mewujudkannya. Ya silakan. Siapa yang berani? Ayo dong. Gen Z harus berani nih. Silakan. Raise your hand. Ini nggak boleh pakai chat ya, saya pengen ngedengar suaranya langsung. Syera Barokatillah. Oke, silakan Syera. Silakan Syera. Yuk, Syera. Sebentar Bu, kita lagi proses. Oke. Silakan, Syera sudah bisa menghidupkan video juga. Ya, Syera, silakan Syera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syera. Warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi saya terbesar. Syera umurnya berapa tahun? Kak Febri mau tahu dulu. Iya Kak, umurnya 18 tahun. Oh luar biasa. Silakan lanjutkan. Mimpinya menjadi seorang hafizah. Wah, barakallah. Amin. Terus sebenarnya kalau dari segi pekerjaan nggak punya detailnya banget, cuman pingin jadi orang yang paling bermanfaat buat orang lain.
Baik, Dan baik. dari Jadi, situ, kenapa Kak? jadi Hafizoh sudah berapa juz nih yang hafal sekarang? Eh, kalau dari pernah ngafalinnya itu udah cukup banyak. Cuman kalau dari mengingatnya ulang harus butuh proses lagi yang panjang. Target tahun berapa? Eh, targetnya 2020 sih, amin ya Allah. 2020 Amin. berarti sekarang ya? Barakallah. Nih, Tahun ini berarti ya. sisa 6 bulan. 6 bulan ini apa yang akan dilakukan? Harus jelas tuh. Eh, Mimpi itu harus punya timeline. Ayo, apa yang Nambah. dilakukan? Kalau sekarang sih lagi punya program nambah 1 hari 1 halaman lagi, sama murojaahnya sehari 3 lembar. Oh iya, siap-siap. Ada partnernya untuk murojaah? Oh ada dong. Oh ada, oke. Oke, Iya. boleh Bu Devi, luar biasa. Kita Ya. doakan semoga Syira menjadi seorang Oke, Hafizoh. Syira. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tadi Konita ya. Konita. Aditya Rafadila. Konita Hafizoh. Oke, sebentar Bu, Oke, Aditya sudah gabung. Ya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya planning ke depan atau Dit. cita-cita. Umur berapa, Dit? Saya berumur 16 tahun, OTW 17 tahun ini, insya Allah. 17. Oke. Mangga, terusin, Dit. Ya, saya punya cita-cita untuk ke depannya ingin menjadi pengusaha. Amin. Amin. Ya Allah. Pengusaha bidang apa? Pengusaha di bidang jualan seperti kuliner. Oke, cakep. Oh, Dan planning setelah SMA ini, saya ingin mulai training dalam bidang bisnis dan juga sambil menjalankan bisnis tersebut. Dan juga sehabis menjalankan bisnis, planning bisnis itu, setahun habis itu masuk ke kuliah. Dan di sambil kuliah itu, saya ingin insya Allah menjadi imam-imam di masjid besar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Bolehlah, Bu Devi. ya, siap. Ya. Selanjutnya Arin dan Raihan. Ini Arin apa Raihan nih? Berdua kayaknya kakak adik ya. Konita dulu sudah bergabung duluan, Bu. Konita. Oh, Konita udah Konita. gabung. Ya, silakan Konita. Salam, Masya Allah. Namanya aja sudah Hafizoh nih. Silakan Konita. Baik, Konita. Konita suaranya kurang jelas ya. Konita tidak bisa, Bu, sepertinya belum nyambung. Masih di mute, Pak. Suaranya Silakan Konita. dibuka, silakan. Ya, Konita. Silakan Konita. Sudah tidak tersambung, Bu. Maaf. Tes, cek. Konita kurang jelas ya. Konita di chat aja ya, di Q&A ya. 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 Satu lagi tadi 4 ya, Pak. Cukup ya untuk Arin dan Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Arin apa Raihan? Arin, Arin berapa tahun, Arin? 16 OTW 17 insya Allah. 16 OTW 17. Alhamdulillah. Silakan Arin, apa mimpi Arin ke depan?
insya Allah kalau mimpi jangka panjangnya setelah lulus SMA mau masuk Universitas Indonesia jurusan hukum. Jurusan hukum. Cita-cita panjangnya apa? Berarti jadi pengacara atau jadi? Mau jadi hakim insya Allah. Oh, jadi hakim, luar biasa. Mudah-mudahan semakin banyak hakim-hakim soleh dan solehah. Ya, amin. Langkah-langkahnya apa? Untuk bisa masuk fakultas hukum dulu nih. Iya, dari sekarang juga udah masuk udah mulai ikut-ikut kayak kuliah online, pelatihan apa aja buku-buku yang harus dibaca, mungkin nanya-nanya ke yang mahasiswa ikut contoh-contoh SBMPTN gitu-gitu. Baik. Kita doain ya semua ya, semoga Arin bisa mewujudkan cita-citanya. Dan kalaupun hari ini banyak teman-teman yang belum mengangkat, saya yakin sekali punya mimpi besar dalam kehidupannya. Detailkan mimpinya, perjelas mimpinya, ada timeline-nya tadi ya, kapan bisa diwujudkan, dan cacah menjadi aktivitas rutinan nih. Bulan ke depan apa yang mau saya kejar, bulan ke depan apa yang mau saya kejar. Mudah-mudahan terwujud, insyaallah. Mangga diambil kembali Bu Oke, Devi. ya, makasih Kak Febri ya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih untuk kamu semua. Silakan siap-siap raise your hand ya, atau melalui enggak deh, raise your hand aja ya. Kalau Q&A nanti ada bingung nih mana yang lebih dulu gitu ya. Oke ya. Nanti dipersilakan dulu ya, baru bisa ngejawab. Ya. Pertanyaannya adalah ya, untuk 2 orang ya, silakan siapa penyelenggara ya atau panitia acara ini? Silakan. Yang udah dapat nggak boleh lagi ya. Mikdad, Syafa, Syera, Aditya, Arin dan Rehan ya. Luar biasa nih, semangatnya luar biasa. Ya, kami datang Mila, Bu. Ya, Kamila Tunisa atau Mila. Terus nih ada Asus Z017DB, siapa nih ya? Ya, Oke. Kamila Tunisa silakan. Sama Muhammad Farhan. Ya. Kamila Tunisa dan Muhammad Farhan silakan. Kang Febri. Ya. Febria Fajri. Penyelenggara acara. Tadi sering saya sebut-sebut di depan tuh. Oh iya. Bentar. Nanya dulu sama mamahnya ya. Enggak. Eka Kurniasih. Hah? Eka Kurniasih. Itu ketua panitia. Oh iya. Hah? Devi. Bukan namanya, nama penyelenggara, nama kepanitiaannya. BI. Apa tuh? Iya. Apko. Apa tadi? Cluenya pakai B. Cluenya bi apa? Tadi disebutin BI. Bu Eka sama Bu Devi itu perwakilan dari apa tuh? Ayo. Oke deh. Mila, bisa nggak? Bu Devi, mungkin saya pamit ya, harus bantu-bantu iya persiapan. deh. Makasih Iya, banyak Kak teman-teman Febri, semua. makasih banyak ya. Ayo Sukses semuanya. ya. Terima kasih Kak Febri. Assalamualaikum.